Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita, yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Afan, bisa minta tolong dibetulin kabelnya. Ya. Kabelnya. Dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita untuk melanjutkan materi kita dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq. Akhwatul iman, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya memulai materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kajian kita ini berdasarkan sebuah risalah, sebuah buku yang ditulis oleh seorang syekh, seorang alim yang bernama Syekh Ahmad Farid. Syekh Ahmad Farid, dan bisa juga siapa yang misalnya berkenan untuk membaca terjemahannya atau membeli, itu boleh gitu ya. Jadi saya tidak jualan, silahkan browsing sendiri, bisa beli melalui Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya. Ana nggak bawa terjemahannya, cuman bisa ditulis judul terjemahannya. Judulnya Menapaki Tangga-tangga Kesalehan. Apa? Menapaki tangga-tangga kesalehan. Menapaki tangga-tangga kesalehan. Yang nulis adalah namanya Dr. Ahmad Farid. Dr. Ahmad Farid. Bukunya nggak terlalu besar. Artinya terjemahannya ini saya lihat harga jualnya di Tokopedia, di Shopee dan semisalnya di 35 ribuan. Ya, di 35 ribuan. Ya, saya ngelihatnya dari online. Udah jarang ke toko buku sekarang, Bu. Ya, jarang lagi untuk beli-beli offline. Saya lihat di Tokopedia. Ya, kalau misalnya ada yang mau beli ke Senen mungkin lebih murah, wallah alam, saya nggak tahu ya. Udah tutup ya? Bukan toko-toko buku bekas yang buku baru, ada As-Sunnah atau apa begitu. Ya, di As-Sunnah Senen kalau nggak salah. Insya Allah mungkin kalau ibu-ibu mengkoordinir sendiri, ya bisa lebih murah di sana, mungkin lebih baik lagi diskonnya. Tapi ini saya lihat di pasaran, di media seperti Shopee saya lihat atau di Tokopedia harganya 35.000. Mahal atau murah, Bu? Ya, sebaiknya punya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kan selama ini alhamdulillah barakallahu fikum, ibu-ibu ini mencatat. Tapi kadang-kadang ini saya nggak kecatat nih, yang ini nih, yang apa ini dan sebagainya, ya. Atau dalilnya nggak terlalu ngerti dan lain sebagainya. Nah, itu dengan punya buku terjemahannya bisa, oh ini yang dijelasin sama Ustadz kemarin nih, ini yang kelewat kemarin, ini dalilnya nggak kecatat di sini. Atau misalnya ketika kajian bukunya di bawah, sehingga tinggal menyimak apa yang kurang, yang penjelasan yang tidak ada di buku tinggal ditambahkan, tinggal dicatatkan. Ya, betul. Nah, punyanya Arabnya masalahnya. Punyanya bahasa Arabnya punya. Iya. Jadi anak ketika mencari, oh ternyata ada terjemahannya. Ya, ini kabar baik juga. Jadi supaya ibu-ibu punya, dan insya Allah bisa dibaca di rumah, bisa dibuka-buka lagi catatannya dan lain sebagainya. Nah, pembahasan kita masih tentang taubatan nasuha, ya, masih. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang taubatan nasuha, dan taubatan nasuha itu telah kita bahas sebelumnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa taubatan nasuha itu adalah taubat yang bersih dari segala yang menguranginya, dari cacat, dari kerusakannya. Ketika seorang itu menyesal terhadap apa yang lalu dan komitmen kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa-dosanya, ya ini taubatan nasuha. Kita telah membahas sedikit pada pembahasan sebelumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa taubatan nasuha itu harus mencakup 3 hal. Kata beliau bahwa taubatan nasuha itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama apa? Ya, mencakup semua dosa, ya, mencakup semua dosa.
Itu disebut taubatan nasuha. Jadi ya Allah, saya pengen taubat dari semua dosa kecuali yang ini nih. Anak kalau urusan ghibah susah nih ya Allah untuk taubat nih, misalnya begitu. Ya, mau taubat dari yang semua dosa tapi kecuali ghibah nggak mau misalnya. Itu bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha harus mencakup semua dosa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah komitmen dan jujur. Ya, komitmen dan kejujuran. Yang kedua komitmen dan kejujuran. Maksudnya apa komitmen di sini? Bahwa komitmen sungguh-sungguh, ya, komitmen dan jujur. Jadi komitmen dan sungguh-sungguh untuk berhenti dari semua dosa, dari maksiat itu. Bukan berarti dia itu tobat enggak ya? Tobat ya, lawannya komitmen itu enggak serius ya. Komitmen itu keseriusan, kesungguhan. Jujur itu ketulusan, dia jujur dengan niat tobatnya ya. Enggak ada bimbang di dalam hatinya. Ya, tidak ada bimbang, tidak ada penundaan ya terhadap tobat itu. Bukan berarti anak mau tobat tapi ntar deh nunggu Ramadan misalnya. Ya. Nunggu Ramadan untuk taubat. Nah, ini belum tidak berkomitmen dengan benar. Ya, orang yang tidak memiliki komitmen dengan benar, dia akan menunda-nunda taubatnya. Tapi kalau dia taubatan nasuha, maka dia tidak menunda-nunda. Segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas itu karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu betul-betul dia taubat itu karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar dia takut kepada Allah, dia mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubatnya itu karena faktor duniawi. Ya, taubat ya deh, taubat sebentar deh. Kalau biasanya dia terang-terangan dia mengatakan bahwa dia suka nonton film porno gitu misalnya, tapi kebetulan karena lagi nyapres maka dia tobat sementara misalnya begitu ya. Ikhlas yang ketiga ikhlas ya, yang ketiga itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena lagi nyapres tobat sementara misalnya gitu ya. Karena kalau ketahuan dia suka nonton film porno, nanti nggak ada yang suka untuk memilih dia jadi presiden misalnya gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini sekedar contoh bahwa orang-orang yang taubat dengan taubatan nasuha itu harus terpenuhi 3 perkara ini. Bahwa mencakup semua dosa, ya, komitmen dan kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Bahwa dia itu ikhlas itu bukan karena takut aib, nggak enak sama orang misalnya. Kalau anak nggak tobat, apa kata orang nih? Ya, misalnya dulunya menyingkap aurat, nggak pakai hijab yang syar'i, sekarang udah tua, ya kan? Ya kalau mau model begitu lagi mau apa kata orang nih? Udah tua masih genit gitu misalnya ya. Akhirnya tobat. Jadi tobatnya takut dari celaan orang, ya. Udah sadar diri, udah tua, udah bau tanah gitu, akhirnya ya udah deh, terpaksa mau nggak mau pakai jilbab aja deh daripada tambah kelihatan jelek, ya. Ya. Nah begitu. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, taubat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus tahu bahwa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kemudahan untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk taubat. Dimudahkan untuk taubat. Itu yang pertama. Setelah itu, artinya dimudahkan itu ditakdirkan mudah untuk taubat. Setelah ditakdirkan mudah untuk taubat, baru setelah itu orang itu melakukan taubatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya gampangnya begini. Kita ini tidak akan bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan kecuali dengan
takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu ketika ingin taubat, maka yang pertama adalah Allah mentakdirkan dia untuk bertaubat. Ya kan? Ditakdirkan oleh Allah. Setelah itu hamba itulah yang menjalankan taubatnya sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya. Allah yang menerima taubatnya. Nah, di sini kita sadar, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat, yang terjerumus dalam dosa, dia itu mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang Allah berikan kepadanya. Bahwa taubat yang Allah berikan kepadanya itu adalah anugerah, dua anugerah dari Allah. Anugerah yang Allah berikan kepadanya sebelum dia taubat, anugerah yang kedua setelah dia taubat. Sebelum dia taubat, Allah mudahkan dia untuk taubat. Sesudah dia taubat, Allah terima taubatnya. Ini dua kemudahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertaubat. Nah, kita baca di surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat 118. Ya, surat ke-9 ayat 118. Bismillah. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat 118. Ya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan untuk diterima taubat mereka, hingga apabila bumi telah sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Tidak ada lari dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya ini. Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima, Allah memudahkan mereka untuk bertaubat agar mereka tetap di dalam taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah menceritakan tentang beberapa orang sahabat, 3 orang sahabat yang mereka ini tidak hadir di dalam perang Tabuk, ya, yang tidak hadir di dalam perang Tabuk, yang mereka ini tidak hadirnya adalah karena memang malas pada saat itu. Yang tidak hadir perang Tabuk itu banyak, namun 3 orang yang tidak hadir yang disebutkan wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, 3 orang ini adalah 3 orang saleh, 3 orang yang baik. Yang tidak hadir yang lainnya di luar 3 orang itu orang-orang munafik. Tapi 3 orang ini siapa saja? Mereka itu adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Hilal bin Umayyah radhiyallahu an, dan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu an. Jadi 3 orang sahabat ini semuanya dari sahabat Ansar. Mereka waktu diajak untuk berjihad, mereka nunda-nunda, tar, besok, sok, terus begitu, ya, sampai mereka tahu-tahu dapat berita bahwa Nabi SAW sudah arah pulang. Akhirnya mereka menyesal, astagfirullahaladzim, ini nggak berangkat jihad nih. Gimana jawaban kita kepada Nabi SAW? Mereka mikir, gimana caranya? Kemudian mereka tambah sedih ketika mereka melihat ternyata yang ada di kota Madinah yang tidak ikut berangkat sebagian besar orang munafik. Ya Allah, si munafik, pantas mereka nggak berangkat. Itu tambah membuat mereka tambah malu. Nah, ketika Nabi SAW datang, biasa orang-orang munafik ini kemudian datang kepada Nabi minta maaf. Ya Rasulullah, maaf, ini saya ada ini, istri sakit, anak sakit. Ada aja alasannya untuk nggak berangkat jihad. Ya, semua dimaafkan oleh Nabi. Karena memang orang munafik, mau dimaafkan oleh Nabi atau tidak dimaafkan, Allah pasti tidak akan memaafkan mereka.
Ya, tidak ada manfaatnya. Udah, ya sudah. Sampai waktunya Ka'ab yang datang. Ka'ab bin Malik menemui Nabi SAW dan meminta maaf kepada Rasulullah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini seorang negosiator, jago negosiasi, jago debat. Jika saya pakai alasan ini, alasan itu, mungkin kau akan menerima alasanku ya Rasulullah. Tapi Allah pasti membongkar rahasiaku. Nah, saya sampaikan, ya Rasulullah, saya tidak punya alasan. Saya salah. Saya tidak berangkat, saya salah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini benar. Nanti biar Allah yang mengambil keputusan terhadapmu. Begitu. Nah, akhirnya Ka'ab pun pulang. Ka'ab bin Malik pulang. Hilal bin Umayyah juga sama, Murarah ibn Rabi' juga sama. Tiga-tiganya mereka pulang. Pulanglah kalian sampai Allah akan memutuskan permasalahan kalian. Maka kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka pun pulang. Ternyata Nabi SAW memerintahkan kepada seluruh sahabat yang ada di kota Madinah untuk memboikot 3 sahabat ini. Maksudnya memboikot itu apa? Tidak ngajak omong, ya, tidak melakukan transaksi, tidak diapa-apain, ya. Kalau dia lewat anggap gak ada. Satu kota Madinah, ya. Jadi ketika Ka'ab ini ngucapin salam, sampai kata Ka'ab sendiri, ada sahabat dekatku yang rumahnya tetanggaan dan dia saudara denganku. Aku ucapkan assalamualaikum, dia nggak jawab. Assalamualaikum, nggak jawab. Sampai aku datangi, aku pegang pundaknya, aku ucapkan di depan mukanya assalamualaikum. Aku ingin memperhatikan bibirnya jawab nggak. Sampai segitunya, ya. Karena disuruh oleh Nabi SAW, semua di kota Madinah jangan ajak bicara 3 orang ini. Ya, Allahu Akbar. Gimana kalau dibegitukan? Ya, di rumah aja nggak enak, apalagi sekota. Ya, maka di ayat yang kita baca ini disebutkan wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Ya, maksudnya apa sempit itu? Gak ada yang ngajak omong. Ya, dia ke pasar beli ini nggak digubris sama yang jual. Ya, dianggap nggak ada, dianggap tidak ada. Ini terjadi sampai 50 hari, sebulan lebih. Ya, hari ke-30 atau ke-40 ada utusan datang ke rumahnya. Dan orang itu pun datang cuman ngomong seperti nggak ngomong sama Ka'ab. Ya Ka'ab, misalnya Ka'abnya di depan ini, tapi dia ngomongnya kepada orang yang jauh. Ada keputusan dari Nabi SAW. Kamu harus mulangkan istrimu ke rumah orang tuanya. Begitu. Kata Ka'ab, saya pulangkan atau diceraikan? Keputusan Nabi SAW, kamu harus pulangkan istrimu ke rumah orang tuanya. Ya, begitu saja, nggak ngomong cerai atau enggak. Udah, Ka'ab pulangkan istrinya. Istrinya pun nggak boleh ngomong sama dia. Ini gimana nasibnya Ka'ab? Sampai sedihnya luar biasa. Dia ikut tetap masjid, tetap sholat ke masjid, bukan malah kemana, tetap dia datang ke masjid 5 waktu sholat, dan bahkan dia sholatnya itu selalu di saf depan. Dia lirik Nabi, karena dia tahu Nabi SAW setiap selesai sholat selalu menghadap mukanya ke makmum, putar balik ke kanan, ya, putar baliknya Nabi ke kanan. Karena Nabi SAW putar balik ke kanan, maka Ka'ab berada di posisi kanannya Nabi, mau curi-curi pandang Rasulullah SAW. Rasulullah ngelihat dia atau tidak. Sampai segitunya, ya, sampai segitunya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengalami ujian berat karena tidak berangkat jihad ini tadi. Maka ketika Nabi SAW balik arah setelah salam, Nabi tidak melihat ke mukanya Ka'ab, tidak dilihat wajahnya. Sampai sebegitunya, sampai kurang lebih 50 hari. Wadaqat alaihim anfusuhum. Dan Allah sebutkan di dalam ayat ini, dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka. Sempit sudah. Ya, kita didiemin serumah aja bisa sewot-sewot nggak karu-karuan. Ya, apalagi sekota. Semuanya dalam ini ujiannya berat. Hadisnya diceritakan panjang lebar di antaranya kalau ibu-ibu punya kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab taubat. Ya, hadisnya panjang sekali.
Dengan kondisi yang lagi susah seperti itu, tiba-tiba ada intelijennya kafir, intelijen dari Raja Ghassan dari Syam, Raja Kristen pada saat itu, kirim surat kepada Ka'ab bin Malik dengan mengatakan, kami tahu bagaimana kamu dibegitukan oleh teman-temanmu dan kamu tidak pantas dibegitukan. Ayo kemari, datang ke sini. Iya, Raja kafir itu mengatakan, silakan kemari, kami akan menghormati kamu. Nggak pantas kamu dibegitukan oleh temanmu Muhammad dan yang lain-lainnya. Untungnya Ka'ab bin Malik bukan kita. Ya, kalau kita sakit hati deh, berangkat ke sono. Ya, murtad bisa jadi waliyadzubillah. Tapi Ka'ab bin Malik ketika membaca surat itu, ini musibah tambahan, disobek-sobek surat itu. Walaupun dari Raja Ghassan, dari raja yang sangat ditakuti pada saat itu. Subhanallah. Sampai ketika dia terus dalam kondisi seperti ini, turunlah ayat ini. Dan untuk 3 orang yang mereka tertinggal, yang tidak berangkat jihad, Allah terima taubat mereka. Subhanallah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang benar-benar taubat, Allah terima taubatnya. Diterima taubatnya. Dia ini diuji dengan bagaimana 50 hari satu kota gak ngajak omong dia. Karena dosa besar yang mereka lakukan, dosa besar. Diperintahkan untuk berangkat jihad, nggak berangkat jihad. Ini dosa besar bagi seorang yang mampu untuk berangkat dan dia tidak berangkat. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Maksudnya ayat itu ini salah, ini terjemahannya kurang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada mereka untuk bertaubat agar mereka bertaubat. Jadi pertama kali seseorang itu bisa taubat karena apa? Karena Allah mudahkan jalannya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala digampangkan jalannya untuk taubat. Setelah itu maka dia pun taubat kepada Allah. Dan taubat ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memang awalnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa jadi ditakdirkan oleh Allah kesandung dosa, bahkan dosa besar, supaya dia jadi orang yang lebih soleh lagi nantinya, ya, untuk jadi lebih baik. Berapa banyak dari kita sebelum dia kesandung dosa, dia jarang-jarang taubat dan istighfar. Tapi gara-gara dia kesandung dosa, akhirnya muncul penyesalan di dalam hatinya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kenapa anak dulu berbuat begini? Astaghfirullah. Terus ketika dia ingat dosanya, berbuat dia rutin dan terus istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keingat dengan dosanya kemarin atau dosanya dulu. Ada yang begitu? Banyak. Banyak yang seperti ini. Yang membuat orang ini jadi jauh lebih soleh setelah dia kesandung dosa dan taubat ketimbang sebelum dia kesandung dosa. Jauh lebih baik lagi. Sampai setan yang goda orang itu pun menyesal. Ya, setannya pun nyesel. Ya, ternyata dia sekarang jadi lebih baik dari sebelumnya. Coba nggak anak godain dulu. Setannya ngomong begitu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam salah satu risalahnya. Sampai membuat setannya nyesel. Kenapa ngodain orang itu berbuat maksiat? Yang ujung-ujungnya akhirnya membuat orang itu jadi jauh lebih baik dan jauh lebih soleh. Kita melihat di zaman ini banyak orang-orang yang taubat dari maksiat dan dosanya. Dulunya na'udzubillah, dulunya mungkin bisa jadi artis atau penyanyi atau apapun itu. Kemudian setelah dia taubat, dia jadi jauh lebih baik, jauh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh jadi lebih benar. Nah, di sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa seseorang itu bisa taubat adalah pertama adalah Allah mengizinkannya untuk taubat. Kemudian yang kedua Allah memudahkannya untuk taubat, dan yang ketiga adalah Allah menerima taubatnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggiring dia untuk menjadi orang yang baik dan benar. Yang awalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang itu dia dimudahkan untuk taubat,
dia dimudahkan untuk taubat, dia syukuri kemudahan yang Allah berikan itu. Sadari bahwa inilah nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan jaga taubatnya. Jangan sampai rusak, jangan sampai cacat taubatnya. Emang taubat bisa rusak? Taubat bisa cacat? Bisa. Bagaimana cacatnya taubat? Ya, atau taubat yang cacat itu seperti apa? Yang pertama, cacatnya taubat itu adalah lemahnya komitmen. Ya, nggak serius, lemahnya komitmen. Cacatnya taubat yang pertama, lemahnya komitmen. Sehingga karena komitmen yang lemah, dia sering teringat-ingat dengan nikmatnya dosa. Ya, ajib juga kalau dosa itu ada ulang-ulang lagi, ya, misalnya begitu. Jadi dia kebayang dengan nikmatnya dosa yang pernah dia lakukan, padahal dia nyatanya menyatakan bahwa dia telah taubat dari dosa tersebut. Yang seperti ini adalah cacatnya taubat. Harusnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki komitmen yang kuat dan jijik terhadap taubatnya. Bagaimana seseorang itu bisa jijik terhadap dosa yang pernah dia lakukan? Jijik terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Bagaimana caranya? Membayangkan buruknya azab Allah terhadap dosa tersebut. Ya, orang yang taubat dari riba, misalnya. Ya, riba ini termasuk juga diantaranya pinjol itu riba, pay later itu riba. Ya, ada yang pakai pay later di sini. Beli sesuatu bayarnya nanti. Ya, kalau yang biasa belanja pakai pay later, pinjol, pinjaman online, ini riba dan termasuk dosa besar. Ya, bukan lagi termasuk dosa besar, termasuk kabair yang sangat besar yang diazab oleh Allah di dunia, diazab di kuburnya, diazab di akhirat. Ya, nanti orang yang makan riba ini, yang memakai riba, yang bertransaksi dengan riba, ketika bangun la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti ketika bangun di azab di yaumul akhir, dia tidak akan bangun seperti orang yang kesurupan, orang yang gila dan kesurupan, dan perutnya dibuat besar sebesar rumahnya. Ya, dalam keadaan serentengan seperti orang nggak waras, kesurupan. Kemudian Allah panggil dia, bawa senjatamu, ayo perang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini orang yang makan riba, ya, hukumannya berat dan mengerikan. Di Indonesia ini pinjaman online ini sudah parah, ya, sudah sangat parah. Puluhan juta manusia bangsa Indonesia ini memakainya. Ya, saya melihat bahwa ini pasti sebagian besarnya umat Islam. Ya, umat Islam yang menggunakan pinjol ini. Sekarang iklannya di mana-mana, gampang. Cuman aplikasi begini-begini, store KTP atau apa, langsung dapat duit. Ya, bayarnya nanti bayarnya sebulan cuman kena bunga sekian. Ya, dengan iklan begini dan begitu, wal'iyadzubillah. Jangan pernah buka pintu riba. Jangan pernah buka pintu riba. Ya, dan biasanya saudara kandungnya judi. Ya, judi online apa namanya? Judi slot. Ya, sudah miskin wal'iyadzubillah, duitnya dari hasil riba, pinjaman riba dipakai judi lagi. Ya, na'udzubillah. Berapa banyak rumah tangga yang hancur lebur karena yang seperti ini. Ya, sudah kerjaannya ojek online karena nggak dapat, kemudian dia cari pinjaman dengan pinjaman online. Pinjaman online-nya dipakai judi online juga. Ya, akhirnya nggak tambah ada kemasukan, ada hutang yang melebar dan seterusnya. Ya, hancur rumah tangganya, buruk citra orang ini, laki-laki atau perempuan itu di mata suaminya, di mata keluarganya, di mata mertuanya, dan dia tidak akan keluar dari situ kecuali dengan taubat. Kalau dia taubat, stop semua itu. Kalau misalnya akibatnya motornya disita, rumahnya kasih. Ya, kasih. Dan kalau ada saudaranya atau keluarganya yang kena seperti ini, jangan ditolong. Cara nolongnya jangan ditolong. Kalau sudah kena pinjaman online riba, biarin.
sampai dia kapok. Ya, sampai dia kapok, jangan bayarin hutangnya. Ya, jangan dibayarin. Biarkan seperti itu sampai disita, Bu, biarin. Sampai dia kapok, baru itu cara dia, insya Allah dijedotin kepalanya ke tembok istilahnya. Ya, berasa kan sakit kepalanya, udah insya Allah inti taubat. Kalau nggak berasa sakit, nggak bakal taubat. Kalau dia tahu, oh ada ibu anak yang bayarin, ada mertua yang bayarin, ada saudara yang bayarin, insya Allah dia terus akan begitu. Ada yang begitu? Ya, pasti dia melihat ada yang bayarin, dia tenang. Ya, alhamdulillah masih ada saudara, masih ada ibu, masih ada ini, masih ada anak, masih ada ini dan sebagainya. Nah, setiap orang yang datang ke ana untuk menanyakan seperti ini, ente mau tolong orang tua ente atau saudara ente dari neraka, dari azab, daripada nanti diajak perang sama Allah nggak bakalan menang. Ya, caranya tolong dia dengan jangan ditolong. Ya, tolong. Terus nanti kalau disita Ustadz rumahnya, biarin. Kalau ente bisa tebus nanti setelah disita baru ente tebus. Dan ini pernah kejadian suami istri yang konsultasi ke anak terkait dengan hal ini. Anak sampaikan kepada istrinya kebetulan punya duit, mampu. Ustaz, apa saya bayarin hutang ribanya? Jangan, biarin. Sampai rumahnya kesita. Ketika sudah dia sita rumahnya, mau dilelang, bayarin ke bank, balik nama ke siapa? Ke istrinya. Akhirnya laki-lakinya jadi nebeng ke rumah istrinya. Ya kan? Laki-laki ini sudah nggak punya apa-apa. Subhanallah, qadarallah. Setelah dia dilunasin baru dia kapok, tobat, menyesal dan sebagainya. Ya, karena dia sudah kehilangan satu-satunya kepemilikan dia. Rumah nggak punya, rumah ikut istri dan seterusnya. Setelah itu, setelah alhamdulillahnya diberi kesempatan tobat oleh Allah, dia meninggal dunia. Akibatnya apa setelah dia meninggal dunia? Nggak punya warisan. Iya kan? Kenapa? Karena aset yang dia tempatin milik istrinya. Nggak punya warisan dia. Tidak ada yang diwariskan kepada anak-anaknya. Musibah ini musibah dunia, tapi jauh lebih baik ketimbang musibah akhirat. Ya, jadi taubat dari yang diantara lemahnya atau cacatnya taubat adalah setengah hati, tidak punya komitmen yang serius di dalam bertaubat. Kemudian yang kedua adalah di antara cacatnya taubat adalah merasa yakin taubatnya sudah diterima. Ya, merasa yakin bahwa taubatnya sudah diterima. Sebagian orang anak udah taubat dari dosa itu, sehingga dia merasa pede, udah deh ini masa lalu dan sebagainya. Seakan-akan taubatnya sudah diterima. Seakan-akan dia sudah baca catatan amalnya bahwa dia pasti masuk jannah, masuk surga gara-gara dia sudah taubat dari dosanya. Orang yang merasa percaya diri bahwa dia sudah taubat dan dia tidak terus mengingat-ingat maksiat dan dosanya, kemungkinannya dia akan kesandung lagi dengan dosa yang sama. Ya. Orang yang taubat itu dia harus terus mengingat panasnya maksiat yang pernah dia lakukan. Dia harus ingat itu supaya dia memperbaharui komitmen dia kepada Allah, supaya dia, ya Allah, alhamdulillah ana diberi kesempatan taubat dari maksiat itu, supaya dia tidak kesandung lagi dari maksiat tersebut. Karena kalau dia percaya diri, anak udah taubat, udah nggak bakalan lagi ke sono lagi, ya, kemungkinan akan terkena fitnah yang serupa. Wal'iyadzubillah. Dan kemudian juga di antara cacatnya taubat adalah dia tidak memperbaiki diri dengan nambah amal saleh. Tidak memperbaiki diri dengan menambah amal saleh. Harusnya bentuk taubat itu adalah membuat dirinya menjadi lebih saleh dari sebelum dia taubat. Harusnya begitu. Gimana maksudnya? Jadi orang yang misalnya dia memang dia misalnya dia biasa zikir, dia biasa baca Quran, ya, tapi dia masih makan riba, misalnya begitu, masih pakai pinjaman online atau masih pakai judi slot, terus dia taubat. Harusnya sebagai bentuk taubatnya dia nambah lagi ibadahnya, nambah lagi sholat sunnahnya, nambah lagi bacaan Qurannya, nambah lagi zikirnya. Harusnya begitu, ya. Karena orang yang bertaubat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir-akhir surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Furqan ayat 70. Ayat 70 dari surat Al-Furqan. Allah menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Allah sebutkan begitu. Bahwa orang yang taubat itu memperbaharui imannya, memperbaharui amal solehnya, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ciri di antara ciri taubat yang benar, ya, bahwa setelah dia bertaubat kepada Allah, amal solehnya nambah, takwanya nambah. Nah, dari situ kita harus tahu apa saja ciri taubat yang benar. Ya, ciri tadi kan taubat yang cacat. Ciri taubat yang benar itu apa? Yang pertama, bahwa keadaan orang tersebut setelah taubat lebih baik dari sebelum taubat. Keadaan orang itu setelah taubat lebih baik dari sebelum taubat. Apakah mungkin orang yang biasa-biasa atau bahkan penjahat taubat dan kemudian jadi orang soleh luar biasa, bahkan jadi ulama? Mungkin nggak? Ada contohnya nggak? Siapa contohnya? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Jadi enggak sampai jadi ulama. Ya, jadi ulama, bukan cuma jadi orang baik doang. Musyarir Rasyid pernah berbuat maksiat? Enggak, maksudnya dia dulu penyanyi. Oh, penyanyi. Ya mungkin. Ya, yang lebih parah lagi adalah Al-Fudail Ibnu Iyad. Pernah tahu ulama namanya Al-Fudail Ibnu Iyad? Ini di zaman tabi'in. Ya. Beliau ini malah subhanallah perampok dulunya. Waduh, parah ini perampok. Fudail Ibnu Iyad ini merampok dulunya. Dan subhanallah sekali waktu ketika dia lagi janjian sama seorang wanita, malah dikisahkan gitu, di satu bangunan kosong, tiba-tiba orang yang di rumah sebelah bangunan kosong ini tadi lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi baca surat Al-Hadid. Di dalam ayat itu disebutin alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Sampai kepada ayat apa belum tiba bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lam ya'ni alladziina aamanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, untuk belajar akan kebenaran yang telah Allah turunkan kepadanya. Dan jangan menunda-nunda beramal. Jangan sampai kamu terus menunda beramal sampai seperti orang-orang ahlul kitab, seperti Yahudi, seperti Nasrani, yang mereka suka menunda-nunda taubat, akhirnya hati mereka menjadi keras dan menjadikan mereka sebagai orang-orang fasik. Ternyata ayat yang dibacakan ini masuk ke dalam hatinya Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu rahimahullah. Akhirnya beliau menangis. Dan lagi kondisi seperti itu, tiba-tiba dia dengar ada orang lagi jalan pulang dari masjid, mungkin sholat isya begitu. Orang-orang ini mengatakan, ayo cepat-cepat jalannya, jangan lambat. Ini tempatnya Fudail biasa membegal orang nih. Ya, dia dengar omongan begitu, tabah nangis lagi, ya Allah, orang soleh pun takut kepada saya. Ya, akhirnya dia menyesal dan dia berkomitmen, ya Allah, sebagai komitmenku, aku akan tinggalkan tempat ini, tempat asalku ini. Dia tinggalin tempat itu, saya berkomitmen tinggal di kota Mekah. Ya, dia tinggal di kota Mekah, dia belajar di sana. Akhirnya dia pun menjadi orang saleh. Dia belajar Quran, dia menghafal Quran, dan bahkan dia mendidik anak-anaknya dengan Quran. Ya, mendidik anak-anaknya dengan menjadi seorang saleh yang luar biasa. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, banyak berkata Fudail bin Iyad, orang alim yang luar biasa, yang ahli Quran. Bahkan anaknya namanya Ali bin Fudail.
itu matinya ketika baca Quran, ketika sholat. Ya, ketika membaca, kalau tidak salah di surat Al-Haqqah atau di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, atau Al-Haqqatu mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah. Ketika membaca surat ini dia nangis terseduh-seduh, akhirnya jatuh dan mati. Ya, matinya ketika baca Quran. Ya, didatangi oleh ayahnya Fudail, melihat dia mati ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang di antara ciri taubat yang benar, kondisi dia setelah taubat lebih baik dari sebelum taubat. Kemudian ciri yang kedua, yaitu bahwa terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya ini sampai kapan? Sampai datang utusan Allah untuk nyabut nyawanya. Jadi dia terus khawatir, jangan sampai dia merasa dingin. Ada sebagian orang sering datang ke Ustaz. Misalnya ada seseorang pernah mengatakan ke ana, dia itu pernah berzina. Nangis luar biasa di depan ana, sampai ana harus tenangkan orang tersebut. Seakan-akan dia ini pernah berzina itu baru-baru saja. Ana merasa ini kayaknya baru zina nih, sampai nangisnya, sampai ana harus tenangin dia. Ternyata zinanya itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ya, ketika dia masih sehat, ini orang sudah tua. Ketika dia masih sehat, pernah dinas di daerah, ya. Kemudian karena pernah dinas di daerah, dia pernah zina di sana. Keluarganya nggak ada yang tahu, istrinya pun nggak tahu. Dan sebagai bentuk penyesalannya pun dia sampai pernah mencari pasangan zinahnya itu pengen dinikahin. Ya, tapi qadarullah nggak ketemu. Qadarullah nggak ketemu. Itu nggak tahu namanya wanita berzina. Saya nggak tahu dengan siapa dia berzina. Alhamdulillah juga nggak ketemu dia dengan perempuan tersebut. Ya, akhirnya saya pengen bertaubat, Ustaz. Saya ingin menikahi wanita tersebut. Tapi untungnya nggak ketemu. Saya cari-cari nggak ketemu tuh perempuan. Bagaimana? Apakah Allah menerima taubat anak? Saya kok nggak bisa hilang dari perasaan ini, Ustaz? Kata dia begitu. Anak bilang bagus nih. Dengan perasaan bapak yang seperti ini, maka bapak nggak bakalan lagi ngulangin dosanya. Benar kan? Beda dengan orang yang, wah itu dulu anak waktu mabuk, warna-warni minumannya. Mulai brand begini, kalau mabuknya kalau minum merek ini miringnya ke kiri. Ya, kalau minum mabuk yang Umar yang mau brand ini jalannya mundur. Ya, dia cerita seperti orang yang bangga, bukan seperti orang yang nyesel. Ada yang begitu. Ya, tobatnya main-main. Kalau dia tobatnya benar, dia nyesel dengan cerita dulunya dia. Jadi yang kedua ciri taubat itu terus merasa takut. Ya. Sampai datang malaikat mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Sampai malakul maut menyambut dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ini harus ada sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, leburnya hatinya di dalam penyesalan. Leburnya hatinya di dalam penyesalan. Jadi orang yang bertaubat ini terus hatinya lebur di dalam penyesalan itu, nggak putus-putus dari penyesalan tersebut. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang tadi yang menyesal terhadap dosanya, 3 orang itu, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 110. Ya. At-Taubah ayat 110 ini Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan la yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 110. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, terpotong-potong, ya taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat ini terkait dengan orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ini pernah membangun sebuah masjid untuk disebut dengan Masjid Dirar, untuk menipu kaum muslimin yang lainnya. Masjid itu dibangun di samping Masjid Quba, lebih keren daripada Masjid Quba, lebih keren dari Masjid Quba. Tapi karena Allah tahu bahwa masjid itu dibangun oleh orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat, kepada Nabi SAW untuk membakar atau merobohkan bangunan itu. Dan disisakan istilahnya puing-puingnya. Dan sebagian mereka, orang-orang munafik itu pun akhirnya karena ketahuan niatnya, maka mereka membuat mereka semakin tambah imannya dan menyesal, ya, semakin yakin bahwa itu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, dan mereka pun menyesal. Di antara bentuk penyesalan itu disebutkan oleh Allah bahwa bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan di dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka telah hancur. Maksudnya adalah hancur di dalam penyesalan, hancur di dalam taubat. Mereka terus ragu, ya Allah, ini kesalahan saya besar banget. Apakah Allah terima dosa saya? Apakah Allah terima taubat saya? Allah mengampuni dosa saya? Terus seperti itu. Ada penyesalan yang terus meleburkan hatinya, lebur di dalam penyesalan, ya, terus seperti itu. Nah, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara ciri taubat itu bahwa seorang ini di dalam hatinya terus berusaha mencari perhatian Allah dengan ibadahnya. Ya, di dalam hatinya ini terus mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Di antara bentuk penyesalan adalah begini. Jadi dia terus nambah amalnya. Terus dia itu melakukan amalan-amalan yang di mata Allah adalah suatu amalan yang besar, dengan harapan, ya Allah, dengan ini semoga Engkau menerima taubat saya. Dengan ini ya Allah semoga Engkau selamatkan saya. Dengan ini ya Allah semoga Engkau begini, dan terus seperti itu. Jadi dia benar-benar mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan semua kemampuan yang bisa dia lakukan untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada salah seorang yang bertaubat, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Dia mengatakan, as'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu dan kehinaanku, ya Allah. Aku akan terus dalam keadaan hina kecuali Engkau merahmatiku. As'aluka biquwwatika wa dha'fi wa bighinaka anni wa faqri ilaika. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan maha kekuasaanmu dan kekuatanmu, dan dengan kelemahanku ya Allah, dan aku meminta kepadamu dengan kemaha kekayaanmu dan segala kefakiranku kepadamu ya Allah. Hadhihi nasiyatil kadhibatil khati'ah, hadhihi nasiyatil kadhibatul khati'atu baina yadaik. Inilah diriku ya Allah, kepalaku ya Allah, hatiku ya Allah yang penuh dengan kedustaan dan dosa berada di hadapanmu. Abiduka siwaya kathirun wa laysa li sayyidun siwaka. Hambamu ya Allah, selain aku banyak ya Allah, tapi aku tidak punya siapapun selain Engkau. Hamba Allah selain aku banyak, tapi aku punya siapa ya Allah? Engkau yang aku miliki. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat lari dan selamat darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu ya Allah. As'aluka mas'alatal miskin wa abtahilu ilaika ibtihalal khadi'idz dzalil. Aku meminta kepadamu Allah ya Allah sebagai permintaan orang yang sangat miskin yang butuh kepadamu, dengan sangat hina dan rendah di hadapanmu.
Ad'uka du'a al-khaifid dharir. Aku meminta kepadamu seperti permohonan orang yang sangat ketakutan dan dia dalam keadaan buta. Su'ala man khada'at laka raqabatuhu. Permintaan seorang hamba yang aku bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Wa raghima laka anfuhu. Aku meminta kepadamu ya Allah sebagai seorang yang sangat hina di hadapanmu. Wa fadat laka ainahu wa dhalla laka qalbuh. Yang air matanya bercucuran kepadamu ya Allah, dan yang hatinya hancur lebur mengharapkan rahmatmu. Ya man aludhu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu. La yajburun nasu 'azman anta kasiruhu wa la yahiduna 'azman anta jabiruhu. Wahai Tuhan ya Allah, yang aku memohon kepadanya dan aku harapkan kepadanya, kepada siapa dan kepadanya aku berlindung dari segala yang aku khawatirkan. Seseorang tidak akan bisa menyambung tulang yang engkau hancurkan ya Allah, dan juga seseorang tidak akan bisa menyambung lagi tulang yang engkau remukkan. Ini diantara bentuk bagaimana seseorang itu menunjukkan hancurnya hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu menunjukkan benarnya taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih pembahasan kita nantinya tentang taubat. Materi kita berikutnya adalah rahasia-rahasia taubat. Ya, saya kasih temanya supaya dicatat ya. Rahasia-rahasia taubat. Kenapa? Di buku itu insya Allah ada. Insya Allah ada. Gitu ya. Ana yang beli. Baik. Naam. Insya Allah ibu-ibu ada donatur untuk buku ini. Oh, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Itu penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Penerbit buku itu Pustaka Imam Syafi'i. Ya, ya punyanya Harhara yang punya. Ya, penerbitnya Harhara yang punya. Jadi, tapi insya Allah kalau dari Senin harganya lebih murah. Wallah alam. Cuman anak nggak tahu berapa lebih murah itu, diskonnya berapa anak tidak tahu. Tapi buku itu murah, masya Allah tabarakallah ya, menapa kita enggak kesalehan, dan insya Allah bermanfaat. Tujuannya apa? Kan kita ngaji sudah cukup lama bu. Ada yang masih ingat materi pertama kita tentang apa? Masya Allah, materi pertama udah lupa, udah kemana. Nah, tapi dengan punya bukunya bisa dimurajaah ulang, benar ya, bisa dibaca-baca lagi, bisa dikaji lagi, bisa dipakai ngajar. Kalau ibu-ibu tiba-tiba diminta untuk ngisi tausiah ya di acara arisan, tinggal diambil 1 bab 2 bab dari buku itu, ceritain lagi ya. Itu diantara manfaatnya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada mana ibu? Silakan. Tidak ada dalam hidup ini manusia tidak berdosa. Betul. Nah, kita berarti dari kesimpulan yang saya ambil, berarti kalau kita bertobat kepada Allah yang tahu persis tobat itu diterima, ya kita sendiri ya kan? Allah, bukan kita. Betul. Kita nggak tahu. Allah yang tahu. Ya Allah yang tahu, tapi kita dapat merasakan gitu. Kita pun nggak tahu. Yang bisa kita rasakan begini. Apakah ini taubat itu benar atau enggak? Pertama, kita jijik sama maksiat yang pernah dilakukan. Ya. Orang yang taubatnya insya Allah taubatnya benar, bahwa dia tidak punya lagi bayangan dosanya enak atau bagus atau baik. Dia enak, jijik, naudzubillah dengan maksiatnya. Itu namanya penyesalan. Ya kan? Namanya nyesel itu bagaimana? Ya namanya menyesal. Nyesal kenapa dulu berbuat begitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya lagi adalah keadaan dia seperti tadi kita bahas, dia lebih baik daripada sebelum taubat. Tapi apakah itu dia menunjukkan bahwa oh, anak taubatnya udah diterima nih, alhamdulillah? Nggak tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, ada lagi? Silakan. Ustaz, mengenai jual apa namanya COD yang bayar di Ya, COD. Ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya cash on delivery? Boleh, nggak apa-apa. boleh. Boleh.
Jadi barang itu kita terima baru dibayar. Itu boleh. Sama seperti kita beli langsung di warung, di toko dan lain sebagainya. Nggak ada hal kendala tertentu. Yang nggak boleh pay later, yang nggak boleh. Tahu pay later? Ya, beberapa marketplace ini menyediakan nggak harus bayar sekarang ibu-ibu. Belinya ini harganya 100.000, tapi bisa dicicil 10.000 per bulan selama setahun. Misalnya begitu, ya. Jadi bayar nyicil sebulan 10.000, setahun jadi 120, padahal harganya 100.000. Apa ini? Riba. Riba itu najis, buruk, haram. Ya, walaupun nggak ada harganya nilainya. Silakan. Afwan. Silakan, Bu. Kalau kita diberikan uang dari kantor kita untuk beli rumah dengan cicilan sumbangan gaji, apakah itu riba? Semua transaksi KPR yang ada di negeri ini 90% transaksinya riba. Taunya sederhana, Bu, sederhana. Apakah ada ribanya atau tidak? Sederhananya begini. Kalau ibu telat bayar kena denda enggak? Kena denda enggak? Tidak, tapi sebelumnya kita umpamanya kita kasih uang, diberikan uang cicilan berlebihan, umpamanya harus dengan uang sekian keseluruhannya. Jadi begini, kalau misalnya rumah, anggap ini rumah nih, anggap ini rumah, harganya 100 juta. Karena anak beli cicilan, harganya 125 juta. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya, karena cicilan jadi 125 juta. Jadi harga cash sama harga cicilan beda, boleh. Itu yang pertama. Kedua, karena cicilan maka dibayarnya nyicil. Itu kan ya? Misalnya 125 juta, anak bayarnya misalnya 12.500.000 kali 10. Ya, 12.500.000 per bulan kali 10 bulan. Misalnya begitu. Nah, anak nyicil 12.500.000 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga karena kondisi, karena acara Id, ada apa, anak sakit dan lain sebagainya, kemudian nggak bisa bayar cicilan atau telat bayar cicilannya. Karena telat, maka yang jual ngasih denda per hari sekian per mil atau persen. Karena ente telat, maka kena denda per hari 5.000, misalnya begitu. Apakah boleh seperti ini? Ini riba, dosa. Nggak boleh seperti itu. Nah, apakah bisa kita beli cicilan tanpa kena denda seperti itu? Di dalam beberapa akad bank syariah bisa. Bisa kita minta seperti itu. Pak, saya mau beli rumah ini pakai bank, misalnya BTN Syariah misalnya, atau BSI misalnya, Bank Syariah Indonesia, atau apapun yang lainnya, bank muamalat. Saya mau pakai bank syariah supaya akadnya syariah. Tapi di antaranya saya nggak mau kena denda. Bilang saya nggak mau kena denda. Saya nggak mau, kalau telat saya nggak mau kena denda. Kalau misalnya terus kemudian ada lagi yang akad, aduh, saya bisa ceritakan nanti detail. Tapi itu saja yang paling gampang, bahwa nggak mau kena denda. Ya, nggak mau kena denda kalau terlambat. Itu bank mau, ya bisa merubah itu. Memang awalnya sih kalau pegawai banknya bodoh, ya nggak bisa, Bu, ini kan sudah aturan dari sana, ini begini, ini begitu. Tapi kalau yang saya biasa temuin karena saya jualan rumah, ya, saya kerjaannya saya jualan rumah, ya saya jualan, akhirnya saya temuin banknya, saya nggak mau konsumen saya kena denda, saya nggak mau begini, saya nggak mau begitu. Nah itu saya atur banknya, saya rubah akadnya, saya ngotak-atik. Bisa nggak ngotak-atik akadnya bank? Bisa. Yang nggak bisa diotak-atik cuman Quran doang. Ya, Quran. Kita harus yakin seperti itu. Kalau buatan manusia bisa dirubah-rubah. Ya, kita minta dirubah ini, diminta dirubah itu, insya Allah ibu selamat. Ya, silakan. Seperti tadi, harus dengan syariat. Kalau mau mobil, mau rumah, kalau ada cicilannya, telat bayar, kena bunga, riba, haram. Mau cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan beli kuaci, apapun sama. Ya, silahkan. Cicilan emas haram. Cicilan emas, harga emas 50%-nya. Gimana?
Oh, bayarnya pakai emas. Boleh, boleh. Ya, bayar pakai emas boleh, tapi beli emas pakai cicilan nggak boleh. Itu bayar atau digadein? Iya. Jadi begini, kalau misalnya saya jual rumah, janji sama ibu mau beli rumah saya, boleh. Harganya berapa? 100 juta. Oke, DP-nya berapa? DP-nya misalnya 30 juta. 70 jutanya sekarang misalnya ibu bayar dengan emas sekian gram. Misalnya begitu. 70 juta asumsinya misalnya emas 70 gram. Misalnya supaya gampang ya. Supaya gampang begitu, 70 gram. Per bulan ibu bayar 1 gram ke saya. Misalnya atau 70 juta berapa? 70 gram ya. 70 gram. Per bulan ibu bayar ke saya 10 gram emas selama 7 bulan ke depan. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu boleh-boleh saja. Kalau riba, gini, akad gadai itu di dalam syariat ada akad gadai yang syar'i, ada yang riba. Yang syar'i itu adalah namanya gadai. Misalnya ibu pinjam duit ke saya, Ustaz saya pinjam uang nih. Berapa? Pinjam duit 20 juta. Tapi anak tanya punya jaminan nggak? Anak tanya punya jaminan nggak? Oh ada nih, ada motor nih. Ada motor, saya gadein motor nih ke Ustadz nih. Saya terima motornya. Ya, untuk jaminan bahwa kalau 5 bulan 20 juta ini nggak dibayar, gadai dijual. Paham ya? Gadai dijual. Janjinya 5 bulan. Ya udah. Saya pegang jaminannya motor nih. Nah, sebagai jaminan saya nggak boleh saya apa-apain nih motor, nggak boleh. Jadi kalau misalnya ya sudah, karena ini jaminan ada di saya, setiap hari anak pakai motornya. Nah, ketika anak pakai motornya ini jadi riba, paham ya? Karena ini barang gadai. Kalau anak pakai, anak merasakan dapat manfaat dari motor ini, anak dapat ribanya. Ribanya berupa apa? Memakai motor. Paham ya? Nah, kalau tadi di gadai-gadai yang ada sekarang ini di masyarakat kita naruh barang di situ, dapat duit. Tapi kita kan pinjam ya, dapat naruh barang emas misalnya. Emas nilainya 10 juta. Dapat duit 10 juta misalnya. Bayarnya persis 10 juta atau ada tambahan? Ada tambahan. Itu namanya ya haram hukumnya. Paham ya? Riba itu mau dikasih merek halal, mau ini pinjaman halal, ini begitu tetap haram dan haram. Ya, dan dosa besar. Dan hancur, rumah tangga hancur, anak bakal berantakan dan semuanya rusak kalau ketika seseorang mulai membuka pintu riba. Ya. Sabar, lebih baik makan yang sederhana. Ya, yang murah-murahan, yang apapun itu yang sederhana, ya, nggak sanggup beli beras, yang lainnya nggak masalah, ya, tetap kita bakal hidup yang sederhana sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, yang penting halal dan tidak masuk ke dalam riba. Tapi haram kerja di tempat riba, pegadaian, bank dan lain sebagainya, haram hukumnya. Mau jual apa? Ya. Harganya? Ya. Begini, memang di antara penjahat riba sekarang itu mereka banyak mengakali supaya orang itu masuk ke dalam ribanya mereka. Ibu perhatikan. Ya. Misalnya, ibu jual emas, tadi kata Bu Noni tadi, jual emas. Kalau jual emas ke toko emas dibandingkan digadein, harganya gadai lebih tinggi daripada jualan. Ini penjahat riba. Ya, penjahat riba dengan cara yang seperti itu. Ya, sama seperti ketika saya misalnya mau beli sesuatu, saya beli mobil. Ketika saya beli mobil cash dengan kredit, harganya lebih murah yang kredit daripada cash. Bahkan selisihnya bisa sampai 20-an juta. Kalau saya bawa duit, saya mau beli nih, saya bayar. Oh, Bapak bayar cash, harganya 200. Tapi kalau bawa beli cicilan, harganya 170. Bisa begitu.
Ini penjahat riba nih, naudzubillah nih. Ya, mereka membuat kita dengan tipuan-tipuan syaitan seperti ini untuk maksa kita supaya masuk ke dalam ribanya. Hah? Iya. Nah, sebagai orang yang beriman, mau ente diskon anak 50 juta, kalau itu riba anak nggak bakal mau. Begitu. Kenapa? Tapi kayaknya nggak pernah ada Ustaz yang kita kredit lebih murah daripada kita kasih. Enggak, selalu begitu Bu sekarang Bu. Sekarang semua begitu. Anda nggak tahu Ibu, tapi setahu saya mau rumah, apalagi mobil, terutama mobil, ya terutama mobil, kalau kita beli kredit lebih murah harganya daripada kita beli cash. Itu penjahat riba seperti ini. Dan ya nggak, Pak, saya punya duit sekian, saya beli untuk beli mobil. Ya, saya beli sesuai dengan kecukupan duit saya. Saya nggak mau lebih dari itu, saya nggak mau kurang. Istilahnya kalau kurang ya oke lah. Tapi kalau kurangnya adalah karena saya harus masuk riba, lah. Ya, jadi tetap dijual biasa daripada ke pegadaian. Walaupun harganya lebih murah, nggak masalah. Yang penting berkah, yang penting halal. Ya, jangan ketipu dengan riba. Ada lagi? Nabung di bank syariah boleh, tapi akadnya pakai akad wadiah. Ya, jadi ada dua akad pinjam tabungan di bank, semua bank syariah. Namanya wadiah dan mudharabah. Ya, wadiah itu nitip. Mudharabah itu seperti kita invest nanti dapat bagi hasil. Ya. Nah, wadiah itu duit kita karena kita nitip, kita kena jasa tiap bulan dipotong kurang lebih 15.000 atau 25.000 gitu, salah begitu. Dipotong 25.000 atau 15.000 sesuai dengan apa yang kita pakai dari jasa bank itu. Nah, ini syar'i boleh. Yang seperti itu boleh. Kalau mudharabah, kalau nggak salah nggak kena potongan, malah dapat bunga. Dapat bukan semacam bunga, bagi hasil, bahasanya bagi hasil. Namun bagi hasil di bank syariah ini tidak atau belum 100% syar'i. Kenapa? Karena dijamin. Ada jaminan bahwa dijamin transaksinya itu pasti untung, dijamin gak rugi, dijamin begini dan begitu. Nah, omongan jaminan-jaminan ini di dalam syariat, di dalam fikih muamalah itu nggak boleh. Misalnya ada di antara ibu-ibu nawarin, Ustaz ada kerjasama sama anak ini begini-begini, tapi anak jamin ya Ustaz bahwa nggak bakal rugi. Kalau sampai kerja di kerugian, anak jamin modalnya anak balikin 100%. Yang akad seperti ini batal dan haram. Ya, riba nggak boleh. Namanya kerjasama itu ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Beda dengan nitip. Nitip nggak boleh rugi, tiba-tiba hilang gitu kan ya, nggak boleh. Nah, karena kita nitip namanya wadiah tadi itu nitip. Karena kita nitip 100 juta, ya harus tetap utuh 100 juta. Karena kita titipin, kemudian dia minta kos biaya. Karena ente nitip sama anak minta biaya dong sebulan 100.000 misalnya begitu. Ya udah, bismillah, hak dia. Walaupun kalau itu semakin berkurang uang kita Ustaz. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau nggak pengen pulang, taruh di rumah, simpan sendiri. Taruh bawah bantal ya. Kalau nggak cukup, karena duitnya banyak, bawa kasur. Hah? Ya. Nabung di bank yang bukan bank syariah. Begini. Ada beberapa, kalau kondisi yang memang harus, sebagian pengusaha, masalah di bank syariah ini, kalau buat usaha itu berat. Kenapa berat? Karena bank-bank syariah itu transaksinya terbatas. Ya, terbatas. Misalnya seperti muamalat, transfer antar bank itu maksimal cuma 7,5 juta misalnya. Padahal namanya orang dagang, misalnya dia harus kirim bayar ke pabrik sehari 100 juta, misalnya begitu. Nggak bisa. Bisanya cuma di bank konvensional seperti BCA, Mandiri dan semisalnya. Nah, kalau untuk muter doang boleh, nyimpen nggak boleh. Ya, nyimpen di bank syariah, muter di situ boleh. Kenapa? Iya, pasti kena potongan. Karena memang bank-bank ini mengambil potongan yang lumayan karena jasanya.
Ya kan kita pakai jasa mereka, nyimpen duit di mereka, pakai ATM-nya, pakai sistemnya mereka dan lain sebagainya. Karena dijagain uang kita oleh mereka, maka kita bayar biaya jagain gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ibu-ibu kajian kita. Hah? Dari taubat ya, karena memang dosanya yang paling banyak di riba ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita ya Rabb. Dan ingat ibu-ibu bahwa riba ini bukan main-main ya, merusak rumah tangga, membuat anak itu susah dididik, membuat anak itu terjerumus dalam maksiat-maksiat besar yang kadang orang nggak tahu kenapa anak udah didik benar dan sebagainya. Takutnya karena didiknya pakai duit riba. Na'udzubillah. Besarin rumahnya di rumah riba, makannya bulanannya dari riba, dan bayar sekolahnya pakai riba, liburannya pakai riba, semuanya riba. Ya gimana mau dapat berkah? Ya, taubat kepada Allah dari semua dosa itu. Stop. Jangan bermuamalah dengan riba apapun itu. Ya mau ditawarin ini menggiurkan, dapat duit gratisan, nggak bayarnya nanti-nanti. Semuanya itu kebohongan, tipuan syaitan, dan lupakan. Ya, lebih baik kita makan seadanya, hidup seadanya, tapi berkah dan halal daripada banyak tapi dari riba. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.